Selama pemberontakan pasukan kuning dinasti Han, anggota keluarga kerajaan terpecah belah, menjadi musuh satu sama lain dan perang besar pun pecah. Zhao Zilong adalah salah satu pejuang terkuat, namun setelah pertempuran, ia menggunakan kematian saudaranya untuk pensiun dan hidup menyepi di sebuah desa terpencil. 7 tahun kemudian, seorang gadis muda yang bernama Xiao Fen muncul di desa tersebut. Dia langsung menuju ke rumah Zhao Zilong, di mana dia bertemu dengan puluhan jebakan, dan meskipun dia punya ilmu kungfu yang hebat, dia tetap jatuh ke dalam salah satu jebakan tersebut. Pemilik rumah keluar menghampiri gadis itu, jelas tidak menyangka akan bertemu dengannya. Dia bertanya padanya berapa banyak orang yang tersisa dari tim mereka, dan Xiao Fen harus mengakui bahwa dari 1000 prajurit hanya 6 yang masih hidup. Dan kini telah mengorganisir sekelompok orang untuk menjadi perampok. Percakapan antara teman lama ini disela oleh keponakan Zilong, yang telah dibesarkannya sejak kematian kakaknya. Anak laki-laki itu memberitahu mereka bahwa seorang perwira jahat telah datang ke desa, dan seluruh pasukan telah tiba bersamanya. Berpura-pura menjadi orang bodoh, Zhao Zilong menemui perwira tersebut untuk mencari tahu apa yang mereka inginkan di desa. Pelacak menunjukkan gambar Xiao Fen, yang dicari dengan tuduhan membentuk kelompok bawah tanah untuk menghancurkan sang jenderal. Zilong mencoba meyakinkan petugas itu bahwa dia tidak tahu apa-apa tentang buronan tersebut, tetapi petugas itu tidak mempercayainya dan malah menghunus pedangnya. Zhao tidak punya pilihan selain melawan. Orang tua setempat meminta Zilong dengan keras agar gadis itu tidak mengkhianati seluruh desa, tetapi petugas itu berpura-pura tidak mendengar kata-katanya dan pergi. Anak laki-laki itu tidak mengerti apa yang telah terjadi, tetapi pamannya menjelaskan kepadanya bahwa perwira itu memiliki rencana dan telah pergi untuk mendapatkan bala bantuan. Perwira tersebut melaporkan apa yang terjadi kepada Jenderal Xiao En, dan mengetahui bahwa Zhao Zilong dan Xiao Fen memiliki hubungan. Keluarga mereka bertempur dalam sebuah pertempuran 7 tahun yang lalu, dan para prajurit yang masih hidup menjadi penjahat. Setelah mendengar laporan tersebut, sang jenderal memerintahkan mereka untuk memasang pelana kuda dan segera bergerak untuk menyerang desa Zilong. Menyadari bahwa berbahaya untuk tinggal di desa, Zhao Zilong, bersama dengan pacar dan keponakannya pergi melarikan diri ke hutan. Tetapi sang jenderal menemukan mereka di sana, dan anak laki-laki itu terbunuh oleh panahnya tepat di pelukan pamannya. Jenderal Xiao En memanggil Zilong untuk bertarung, mengenalinya sebagai lawan yang kuat. Mereka bertarung untuk waktu yang lama tanpa menyerah satu sama lain, tetapi sang jenderal lebih kuat, dan melucuti senjata lawannya, dia melempar Zhao Zilong dari tebing dan kemudian mengirim pasukan ke desa untuk memusnahkan semua orang di sana. Tanpa diduga, Zhao Zilong terbangun di gerobak seorang pria tua tak dikenal yang menemukannya di sungai. Prajurit itu melompat keluar dari gerobak untuk melarikan diri dan menemukan Xiao Fen, tetapi lukanya sangat parah dan orang tua itu memintanya untuk kembali. Dari orang tua itu, pemuda itu juga mengetahui jika orang-orang di desanya telah dibantai. Orang bijak itu memintanya untuk tinggal dan pergi bersama mereka agar tubuhnya pulih dari luka-lukanya. Karena tidak tahu kemana dia harus pergi sekarang, Zilong setuju. Sang guru membawa bocah itu ke rumah tabib setempat, dan Zhao melihat Jenderal Yun Chen di sana. Pria tua itu memberitahu bahwa sang jenderal telah lama melepaskan nama besarnya dengan mengganti namanya menjadi Liu Bei. Mendengar nama itu, Zilong menjadi gugup. Orang tua itu pergi untuk mengambil obat baru, dan Jenderal Liu Bei sendiri memasuki ruangan. Terlepas dari statusnya, dia berbicara kepada prajurit biasa seolah-olah mereka adalah putranya sendiri. Mengkhawatirkan kesehatan mereka. Memanfaatkan momen tersebut, orang tua itu menoleh ke arah sang jenderal untuk memperkenalkan Zhao Zilong pada prajuritnya, tetapi Zhao Zilong malah melarikan diri. Jenderal Liu Bei mengejar pemuda itu dan menemukannya di pinggiran desa. Teman lamanya tidak mengerti mengapa Zilong menghindarinya, dan kedua pejuang tersebut mengingat bagaimana Zhao meninggalkan temannya 7 tahun yang lalu. Meski begitu, sang jenderal meyakinkan temannya bahwa dia tidak menyimpan dendam dan memintanya untuk tidak meninggalkannya lagi. Liu Bei mengundang kawannya untuk makan siang, di mana dia membagikan makanan terakhir kepada penduduk kota. Setelah makan siang, sang jenderal membawa temannya ke gubuknya dan memberinya belati perak tua. Melihat belati yang tak terlupakan itu, Zhao Zilong setuju untuk tinggal dan mendukung temannya dalam pertempuran melawan pasukan Cao Cao yang kejam. Tapi setelah itu, dia berjanji untuk pergi dan meminta Liu Bei untuk tidak menghentikannya.
Adik laki-laki sang jenderal datang ke gubuk dan menantang Zilong untuk bertarung untuk menunjukkan kemampuannya yang sesungguhnya. Liu Bei mencoba menghentikan seorang kerabatnya, tetapi Zhao menenangkan temannya dan menerima tantangan tersebut. Dua lawan keluar melawan Zhao Zilong sekaligus, tetapi ini tidak menghentikan Zhao Zilong untuk menunjukkan kekuatannya dengan membuat lawan-lawannya tercerai-berai. Dia ingat bagaimana dia harus bertarung di medan perang, berdiri saling membelakangi dengan teman-temannya yang setia. 1 tahun kemudian, Xiaoen datang ke istana Cao Cao dan meminta 5.000 penunggang kuda untuk melawan Liu Bei. Sang penguasa menghormati keberanian sang prajurit, tapi dia memintanya untuk menunggu sampai Liu Bei mati agar mereka dapat merebut kekuasaan sepenuhnya. Xian Han mengunjungi mantan temannya Xiao Fan di penjara. Gadis yang tersiksa itu memanggil sang ksatria dan memintanya untuk memberikan sesuatu kepada Zhao Zilong. Sementara itu, seseorang menyelinap ke rumah Liu Bei dan menyalakan api di sana. Sang jenderal mencoba melindungi saudaranya, tetapi asap mencegahnya melihat apapun. Dan dari dalam kabut, muncul seorang tentara bayaran yang hampir membunuh Liu Bei. Untungnya, Zhao Zilong datang membantu temannya. Dia merobek topeng tentara bayaran itu dan mengenalinya sebagai Gao Miao, seorang pejuang yang dulunya adalah rekannya tapi sekarang telah menjadi penjahat. Zilong menangkap pengkhianat tersebut, namun ia berlutut dan meminta temannya, Liu Bei, untuk tidak menghukum penjahat itu terlalu berat. Meskipun saudaranya marah, Liu Bei menuruti permintaan Zhao Zilong dan menyerahkan penjahat itu untuk ditangani sesuai keinginannya. Zhao Zilong berterima kasih kepada sang jenderal, dan meminta pengkhianat itu untuk membawanya ke mantan teman-temannya. Di gurun hutan, Zhao Zilong bertemu dengan Sang Han, mantan temannya yang kini menjadi penjahat dan pembunuh. Dia memberikan peti berisi sesuatu yang menakutkan dari Xiaoen, yaitu bagian tubuh dari Xiao Fan. Zhao Zilong kemudian menyadari bahwa Xiao Fan telah tiada. Setelah memenuhi janjinya, Zhang Han menyampaikan kata-kata terakhir gadis itu, dan mengatakan bahwa dia telah memikirkan Zhao Zilong sepanjang hidupnya. Beberapa tahun berlalu, Liu Bei memiliki seorang putra yang ia beri nama Liu Shan, yang menjadi pewaris baru dan ancaman baru bagi Cao Cao. Kemudian Xia Huidong menawarkan keponakannya Xiaoen untuk mengambil pohon anggur ajaib agar menjadi kebal dan mengabdi kepada negara, karena sebentar lagi mereka akan mulai menyerang. Beberapa hari berselang, Cao Cao mengirimkan pasukan untuk menyerang kota dan berhasil menang. Liu Bei melarikan diri, menyelamatkan anak buah dan keluarganya untuk bersembunyi di hutan. Di malam hari, sang jenderal mengaku kepada Zhao Zilong bahwa dia merasa tidak berharga. Namun Zhao Zilong meyakinkan sang jenderal bahwa dia tidak boleh menyalahkan dirinya sendiri atas hal ini. Tiba-tiba, penjaga mengumumkan bahwa tentara Cao telah menyerang kamp. Tapi ternyata itu bukan tentara Cao Cao, melainkan kerumunan penduduk desa Fangcheng, yang keluar dari kota dan ingin pergi bersama sang jenderal. Para penasihat Liu Bei memintanya untuk mengusir para pengungsi pergi, agar mereka tidak menarik perhatian tentara Cao Cao dan menderita kelaparan. Tetapi sang jenderal menolak untuk meninggalkan orang-orang yang mempercayainya. Di tengah perjalanan, Zhao Zilong dihadiahi sebuah tombak yang dilebur dari belati perak. Dia dipaksa untuk langsung menguji senjata barunya itu, sekaligus melawan sebuah detasemen musuh yang mendekati rombongan. Pertempuran berlangsung lama, dan para jenderal bertempur dengan kekuatan penuh. Zhao Zilong membawa Liu Bei ke tempat yang aman, meskipun istri dan putranya telah hilang dari gerobak. Jenderal ketiga, saudara laki-laki Liu Bei, tetap berada di medan perang untuk menghabisi musuh yang tersisa. Ia kemudian menemukan sekelompok orang yang berhasil melarikan diri, dan memberitahu Liu Bei bahwa dia tidak dapat menyelamatkan istri dan bayinya. Liu Bei tidak bisa mengambil risiko untuk menyelamatkan anak dan istrinya, karena penduduk kota saat ini membutuhkan pemimpin seperti dia. Untuk itu, Zhao Zilong menjadi sukarelawan untuk menemukan dan menyelamatkan keluarga temannya. Pada saat itu, istri sang jenderal bergegas melewati desa yang terbakar untuk mencari putranya, namun dia malah jatuh ke tangan para tentara. Untungnya, Zhao Zilong menyelamatkannya dari kemalangan. Lalu menjanjikan pada wanita itu untuk mengalahkan detasemen yang muncul, menemukan putranya dan kembali ke rombongan. Saat itu, Zhao Zilong harus bertarung melawan seluruh pasukan sendirian, tetapi dia dengan mudah mengalahkan lawan-lawannya dengan tombaknya. Dari atas bukit, Xiaoen dan Xia Huidong, yang kemudian bergabung dengan geng Zhang Han, menyaksikan pertempuran tersebut. Setelah mengalahkan semua lawan-lawannya,
Zhao Zilong pergi ke tangisan seorang bayi, dan tidak salah mengasumsikan bahwa itu adalah jebakan. Zhang Han keluar menemuinya. Perampok tersebut mengaku bahwa ada hadiah besar yang ditawarkan untuk kepala anak laki-laki itu, yang ingin dia terima. Zilong dengan tenang menjawab bahwa di hari lain dia akan memberikan hidupnya dengan tenang, tapi untuk tidak hari ini. Setelah kehilangan pacar, keponakan, dan teman-temannya, dia bertekad setidaknya harus menyelamatkan putra Liu Bei. Dengan mengikat tuan muda itu di dadanya, Zhao Zilong berjuang bertarung melawan pasukan perampok, memukul mundur mereka satu persatu, namun geng tersebut terbukti lebih kuat. Zhao Zilong dan bayi itu berakhir jatuh di tanah. Mantan rekan Zilong, Zhang Han, bertanya kepadanya mengapa dia memilih untuk bergabung dengan Liu Bei yang lemah, jika dia akan lebih baik bersama mereka. Dan Zhao menjawab, bahwa dia telah menghabiskan waktu 15 tahun untuk mencari cara agar tetap hidup terhormat. Ia kemudian mengambil tombak dari tanah, menjatuhkan senjata itu dari tangan Zhang Han, tapi mantan temannya itu tidak melawan. Dia mengatakan bahwa dia terkesan dengan respon sang pejuang dan tidak akan melawannya lagi. Geng tersebut kemudian meminta Zhao Zilong untuk membawa mereka, untuk membantunya mencapai pasukan Liu Bei dengan selamat. Para pria itu tinggal di kamp para bandit sampai pagi, dan duduk di sekitar api unggun. Mereka bergiliran memanjakan si pewaris kecil agar tetap tidur. Di pagi hari, para sahabat berangkat bersama, seperti yang mereka lakukan bertahun-tahun yang lalu. Dalam perjalanan, mereka semua mendiskusikan apa yang akan mereka lakukan sekarang, karena geng perampok harus diakhiri setelah mereka melanggar perjanjian dengan Xiaoen. Dan usia para pria telah mencapai titik di mana mereka semua ingin menetap di tempat yang tenang dan memulai sebuah keluarga. Suasana hati para pria dirusak oleh pemandangan yang menakutkan, saat di tengah jalan mereka melihat sebuah gerbang dengan Gao Miao yang menggantung. Saat para pria mencoba menolong teman mereka, sebuah anak panah melesat ke arahnya. Ratusan tentara Cao Cao, yang dipimpin oleh Xiaoen, muncul dari alang-alang ke arah geng, dan para pejuang bersiap untuk pertempuran yang sulit. Pertempuran itu sangat sengit dan tidak menguntungkan mereka, karena mereka kalah jumlah. Tetapi para pejuang melawan para prajurit Cao Cao dan menyingkirkan banyak dari mereka. Zhao Zilong memperhatikan bahwa Xiaoen menyingkir dan sang jenderal mengikutinya untuk bertarung satu lawan satu. Musuh lama ini bertemu kembali di medan perang, untuk bertarung sampai mati. Kali ini, Zilong terbukti lebih kuat, namun Xiaoen mengungkapkan rahasianya yang mengerikan, dengan menanggalkan pakaiannya, dia memperlihatkan tubuh yang diciptakan oleh pohon anggur ajaib yang tidak dapat dihancurkan. Sebagai buktinya, manusia hantu itu mengambil tombak dengan tangan kosong, dan menyerang sang jenderal dengan kekuatan baru, melancarkan pukulan demi pukulan, dan bergerak lebih cepat dari bayangan. Teman-teman Zilong memanggilnya untuk meminta bantuan, karena mereka terdesak dan akan kalah. Mereka berdiri saling membelakangi seperti perang beberapa tahun yang lalu. Namun Zhao sendiri terbaring tak sadarkan diri, bermimpi keponakannya yang telah meninggal datang menjemputnya. Xiaoen yakin akan kemenangannya, namun Zhao Zilong bangkit dari kematian, dengan membangkitkan semua teman-temannya yang telah meninggal, termasuk Xiao Fan. Ia bersiap untuk memenangkan pertempuran ini, sambil meneriakkan slogan, bersama dalam hidup dan mati. Kedua pasukan alam baka ini sama sekali tidak berdamai, dan pertempuran mereka terus berlanjut. Sambil mengambil pedang lawannya, Zhao Zilong menyerang, dan akhirnya mengakhiri perang. Di dunia nyata, semua prajurit adalah tumpukan mayat, dan hanya pewaris muda yang terus berteriak dalam pelukan Zilong yang masih hidup. Liu Bei tidak lagi berharap untuk melihat putranya atau teman yang dia bawa ke dalam perang ini. Namun tiba-tiba Dewa Perang muncul di Cakrawala dan menyelamatkan pewaris kecil itu.